Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mikil Masyuri, dalam Berita 10. Gubernur Riau Samsuar melepas 54 jemaah calon haji kloter 1 Provinsi Riau di Aula Keberangkatan Embarkasi Haji Antara Riau, Sabtu 18 Juni 2022. Gubernur Riau Haji Samsuar didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Haji Mahyudin, dan Karokesra Sekda Prof Riau, Haji Zulkifli Syukur melepas 54 jemaah calon haji kloter 1 Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter 04 BTH, Sabtu 18 Juni 2022 di Aula Keberangkatan Embarkasi Haji Antara Riau. Tampak juga hadir Asisten 1 Sekda Prof Riau, Haji Masrul Kasmi, staf ahli Gubernur Riau, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Haji Fuadi Ahmad, pejabat pemerintah Kabupaten Kampar, dan unsur Forkopimda lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Riau berpesan agar jemaah haji melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas. Dalam sambutannya, Gubernur Riau berpesan agar jemaah haji melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas, pelihara kesehatan agar mampu menunaikan ibadah dengan sempurna. Sudah melepas jemaah haji kloter pertama dari Riau sebanyak 55 orang bersama petugas, dan hari ini kita sudah melihat pemberangkatan dengan cara embarkasi antara yang pertama dari Riau, yang khusus dari Kabupaten Kampar. Mulai hari ini nanti itu akan jumlahnya bertambah sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dari pihak panitia, dan kita doakan semoga tidak ada kendala karena hari ini sesuai dengan waktu yang telah dipersiapkan sampai di Batam, langsung pindah ke pesawat Saudi Arabia sehingga nanti para jemaah langsung menuju Arab Saudi. Ya, kita doakan semoga selamat dalam perjalanan, baik berangkat maupun kembali, dan mudah-mudahan memperoleh haji mabrur. Dan kami sudah melihat pada saat ini tidak ada kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberangkatan pagi hari ini. Tadi kami juga sudah menyampaikan masukan terhadap Pak Kanwil dan seluruh panitia kiranya terhadap hal yang kemungkinan ada keterlambatan, kemudian jemaah tadi masih memilih tempat duduk di atas, yaitu mulai besok tidak ada lagi seperti itu. Jadi siapa masuk dia dulu langsung di belakang sehingga tidak mempengaruhi waktu. Ya, kita waktu ini makin ramai, besok kan waktunya makin. Lebih lanjut, Samsuar mengatakan, jemaah haji merupakan duta bangsa, maka junjung tinggi martabat bangsa serta berdoa untuk diri sendiri dan negara, khususnya Provinsi Riau. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang juga merupakan Wakil Ketua 1 Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Provinsi Riau melaporkan bahwa embarkasi haji antara Provinsi Riau akan memberangkatkan jemaah haji sebanyak 2.320 orang jemaah haji tergabung dalam 7 kloter yang berasal dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Lebih lanjut, Mahyudin menyampaikan jemaah haji Riau kloter 4 BTH ini di Kota Makkah akan berada di sektor 2, wilayah Shisha, dengan nomor maktab 10, nama Hotel Yakub Bek Al-Kukandi. Adapun petugas daerah yang mendampingi jemaah haji Riau, Indrawan Suryandi Sunanti, sedangkan petugas kloter berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Sedangkan jemaah haji termuda dalam kloter ini atas nama Fatanda Nagilan Zulzizar berumur 25 tahun, dan jemaah tertua atas nama Kumasi Hasan baru berusia 64 tahun. Jemaah haji Riau ini diperkirakan kembali ke tanah air menggunakan penerbangan Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SP5088 pada tanggal 29 Juli 2022 jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya akan diterbangkan kembali ke Pekanbaru dengan 1 kali penerbangan. Tim Riau Raya TV melaporkan. Hai musikers, balik lagi bersama saya Aika Masana di program Musik Kita. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June.
Kita setiap hari segera hanya di Riau Raya TV. Untuk melihat secara langsung wilayah teritorial satuan di bawahnya, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Perlindungan Huta Gulung melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0314 Indragiri Hilir, Rabu 15 Juni 2022. Kunjungan kerja ke wilayah teritorial Kodim 031 Inhil untuk melihat secara langsung wilayah teritorial satuan di bawahnya, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Perlindungan Huta Gulung pada kunjungan kerjanya ke Kodim 0314 Inhil. Danrem bersama istri didampingi Kasiter dan Kasih Intel Korem 031 Wirabima. Kunjungan kerja ke Mahkodim 0314 Inhil, Danrem beserta rombongan disambut langsung oleh Dandim 0314 Inhil, menerima penghormatan dari Regu Jaga Kesatriaan Kodim 0314 Inhil, dan dilanjutkan penanaman pohon di halaman Kodim 0314 Inhil. Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Perlindungan Huta Gulung mengatakan sejak awal penjabat sebagai Danrem 031 WB dirinya sudah berencana untuk mengunjungi Kodim 0314 Inhil, yang juga merupakan salah satu kodim jajarannya yang paling jauh. Selain itu, bagi seluruh prajurit jajaran Korem 031 Wirabima agar meminimalisir pelanggaran, hindari pelanggaran sekecil mungkin. Lebih lanjut, dikatakan Danrem 031 WB tetap jaga solidaritas yang baik, tingkatkan iman dan takwa, serta harus lebih bijak dan bermedia sosial. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, serta jalin selalu komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi lainnya. Hari ini berkesempatan untuk melakukan kunjungan kerja saya ke Kodim Inhil. Rencana kunjungan ini sebenarnya sudah cukup lama, namun dengan kesibukan Danrem baru bisa dilaksanakan hari ini. Adapun tujuannya tentu saja yang pertama saya ingin memberikan arahan kepada prajurit saya dan kepada Ibu Persitnya terkait dengan perkembangan situasi, kemudian terkait beberapa hal yang perlu dihindari seperti pelanggaran hukum dan tata tertib. Yang ketiga tentunya untuk meningkatkan motivasi agar dalam bertugas menjadi lebih baik. Dan terakhir tentunya memberikan pesan-pesan agar selalu menjaga kekompakan, kerjasama, kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Inhil khususnya ini. Dari Indragiri Hilir, Superto, tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedapatan menjual barang haram, narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, sepasang suami istri diringkus Polresta Pekanbaru. Keduanya diringkus usai polisi mendapatkan informasi dari masyarakat sering transaksi narkoba di rumah pelaku di Jalan Karya 1, Bukit Raya, Pekanbaru. Sepasang suami istri diringkus Polresta Pekanbaru di Jalan Karya 1, Kecamatan Bukit Raya, Jumat 10 Juni 2022. Pasangan suami istri itu kedapatan menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi. Kedua diringkus usai polisi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba yang sering terjadi di rumah pelaku berinisial CPP 21 tahun dan NMA 21 tahun itu di Jalan Karya 1, Bukit Raya, Pekanbaru. Dari informasi yang dikumpulkan, kepolisian segera menyelidiki kasus tersebut dan mengamankan dua orang pelaku yang merupakan suami istri. Selain itu, ditemukan barang bukti sabu seberat 1 kg, Happy Five 3.202 butir, dan ekstasi 3.951 butir yang disimpan di kamar keduanya.
Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Priyobudi menjelaskan, kedua suami istri ini berkamuflase dengan memiliki usaha toko baju di bagian depan rukonya. Di kamarnya, ternyata mereka menyimpan narkoba yang diperjualbelikan. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, mereka sudah menjual narkoba selama 2 tahun, serta diedarkan di sekitar Pekanbaru. Setelah melakukan pengembangan, ditangkap pula AA 27 tahun di Jalan Melati Indah, Kecamatan Tampan. 5 hari setelah penangkapan pertama, Selasa 15 Juni 2022, ditemukannya lagi sabu seberat 4,5 kg dan ekstasi 45.163 butir. Dipastikan barang-barang haram ini berasal dari Malaysia. Para pelaku mengaku mendapatkan narkoba ini dari NB yang kini statusnya masih DPO. Para pelaku saat ini dijerat pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pasangan suami istri CPP dan NMA dijerat pula dengan pasal 60 dan 62 Undang-Undang RI tentang psikotropika. P-nya di ruko ataupun di rumah kos ya, di Jalan Karya 1, Kecamatan Bukit Raya. Berhasil diamankan 2 tersangka. Yang pertama inisial CPP, umur 21 tahun, laki-laki, profesi pedagang. Satu lagi NMA, umur 21 tahun, perempuan, profesi ibu rumah tangga. Kebetulan 2 tersangka ini adalah suami istri. Kronologisnya teman-teman ya, berawal dari informasi di masyarakat bahwa ada di TKP tersebut ada kegiatan-kegiatan mencurigakan lah seperti itu. Setelah mendapatkan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, teman-teman dari Opsnal Sat Narkoba Polresta Pekanbaru bersama dengan personil Dit Intel Polda Riau ya, bersama-sama melakukan serangkaian penyelidikan ya. Ternyata didapatlah 2 tersangka tadi ya, inisial CPP dan NMA yang merupakan suami istri ya. Barang bukti yang didapat teman-teman ya, ini berada di kamar kos. Jadi ternyata 2 suami istri ini profesinya pedagang. Di depan mereka berjualan baju, ruko yang digunakan. Di belakang pintu itu rumah kos mereka. Jadi ditemukan di kamar kos mereka ini barang bukti sabu seberat 1066,3 gram atau 1,6 kg. Kemudian ditemukan juga Happy Five, H5 istilahnya ya, Happy Five itu 3.202 butir. Kemudian ditemukan juga ekstasi ya sebanyak 3.951 butir. Nah, ini cukup lumayan nih, lengkap. Ada sabu, ada ekstasi, ada Happy Five. Kedua tersangka ini akan kami jerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2, dijuntuhkan lagi 132 Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman pidana ini minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Putra Daulay, Direktur PT Sarana Pangan Madani Kota Pekanbaru, mengucapkan tahniah atas mengudara Riau Raya TV dan TV Ocu di satelit. Kini siarannya sudah bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Riau, bahkan nasional, melalui parabola, TV kabel, dan HP Android. Semoga bisa memberikan semangat untuk tumbuh dan berkembangnya petani muda di Provinsi Riau. Terima kasih. Salam Pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, berikut berita 10 hari ini. Saya Mikel Masyuri undur diri. Salam jumpa.